Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama aku lagi Nadia Rahmita. Dan akhirnya nih teman-teman, alhamdulillah setelah sekian lama aku bisa bikin video baru lagi. Mohon maaf banget, kemarin-kemarin tuh aku sibuk di sekolah. Jadi kemarin-kemarin kan aku emang aktif di sekolah ya teman-teman. Jadi jadwalnya itu lumayan padat dan aku usaha cari-cari waktu tuh hampir susah juga. Dan kebetulan ini aku ada waktu senggang sedikit dan aku coba bikin video baru lagi. Dan kali ini aku nggak share materi bahasa Inggris dulu, jadi aku akan share tentang tips bagaimana menghadapi atau mempersiapkan wawancara kerja. Dan stay tune ya. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih teman-teman. Jadi untuk video yang aku share ini, aku nggak bermaksud untuk menggurui. Jadi sebenarnya ini berdasarkan pengalaman aku nih teman-teman. Waktu aku sempat dipanggil interview di salah satu bank yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi ini benar-benar berdasarkan pengalaman aku juga yang aku kumpulin ketika aku mengikuti beberapa interview atau wawancara, dan hampir sebagian besar itu semuanya tuh ada yang mirip-mirip juga. Nah, siapa tahu ini bisa jadi referensi kalian, seperti itu. Oke, kita bisa mulai langsung tanpa basa-basi. Jadi ini persiapannya yang bisa kalian lakukan. Yang paling utama adalah kita harus, di samping kita mempersiapkan mental, kita juga perlu banget untuk nyiapin wawasan kita teman-teman. Wawasan ini dalam artian kita harus punya modal yang mumpuni yang berkaitan dengan informasi terkait dengan perusahaan yang dilamar atau BUMN atau kantor yang memang kita akan ikuti proses wawancaranya. Jadi emang kita harus mempersiapkan waktu ya minimal 1 hari untuk cari-cari informasi, misalnya tentang profil perusahaan tersebut, terus juga produk-produk yang mereka sediakan, servis atau fasilitas yang mereka berikan gitu ya. Aku bisa ambil contoh kayak waktu itu aku punya pengalaman wawancara di salah satu bank itu. Jadi bank ini memang tidak hanya terkenal ya teman-teman, memang salah satu bank terbesar di Indonesia sebenarnya, tapi aku nggak bisa sebutin namanya. Jadi ya pokoknya bank yang terkenal lah, nggak ada yang nggak tahu bank ini gitu. Nah jadi waktu itu aku juga berusaha cari-cari informasi gitu, cari-cari informasi melalui internet, terus juga misalnya kita juga bisa dapetin dari brosur misalnya, atau sumber-sumber lain ya yang memang memberikan informasi tentang bank atau perusahaan tersebut. Nah, jadi di situ aku juga baca kok apa sih fasilitas yang mereka kasih, servis buat masyarakat seperti itu, sehingga bank itu menjadi besar gitu. Dan apa yang membuat mereka tuh menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Nah, yang kedua, ini aku taruh di sini tahap maksudnya proses ini ya, yaitu berdoa. Biasanya kan kalau berdoa tuh di akhir ya teman-teman, tapi kalau aku sih bilang doa ini sebenarnya bagian dari hal yang utama gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ikuti, yang kita jalani, apalagi berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu, karir yang lebih baik, ini juga nggak boleh dilupain ya teman-teman. Doa itu benar-benar berpengaruh. Dan memang sih kalau kata orang, kalau emang rezeki nggak kemana, tapi nggak ada salahnya kita benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta gitu sama Allah, sama Tuhan. Kalau memang ini adalah jalan kita bisa diberikan jalan gitu, bisa melewati kendala, nggak minta dimudahkan juga ya teman-teman, tapi kita bisa melewati kendala dan kita bisa melewati rintangan atau tes-tes yang akan diikuti kayak gitu. Jadi kalau bisa sih berdoa sebanyak mungkin, jadi tidak hanya sebagai tambahan atau selingan, tapi juga bisa dibarengi dengan usaha kita yang kita lakukan itu. Nah selanjutnya nih teman-teman,
ketika kita udah mau datang nih ke tempat wawancara, usahain kita berpakaian rapi. Jadi kita siapin, maksudnya sebelum kita melakukan atau datang ke tempat wawancara itu, kita juga harus nyiapin paling enggak malam sebelum kita besoknya datang ke tempat wawancara itu, kita harus udah nyiapin pakaian yang kita pakai atau outfit yang akan kita kenakan pada saat proses wawancara berlangsung. Nah, jadi ini jangan diremehin ya teman-teman, karena kadang-kadang aku ada ngeliat juga yang kayaknya pakaiannya juga kurang rapi gitu. Yang paling penting tuh rapi sih, terus nggak terlalu mencolok. Jadi pakaian itu bisa misalnya warna-warna netral kayak putih, biru navy gitu ya, yang agak cerah tapi nggak mencolok, terus ada kayak aksen-aksen bunga-bunga gitu, enggak sih. Jadi kemeja misalnya, atau pakai batik yang emang nggak begitu mencolok. Lalu bisa juga kalau untuk cewek nih, misalnya pakai celana bahan atau celana kain gitu warna gelap. Lalu rok juga boleh, biasanya lebih anggun, lebih feminin gitu ya teman-teman. Jadi itu kalau menurut aku sih, penampilan itu penting banget sebagai kesan pertama dan bisa menjadi nilai plus juga gitu. Karena kalau misalnya kita rapi, terus misalnya bagi yang nggak, kalau cewek bagi yang nggak berjilbab, rambutnya dicepol atau diikat gitu. Terus jilbab, kalau yang pakai jilbab disesuaikan dengan warna kemeja yang dikenakan atau outfit yang dikenakan, jadi nggak begitu mencolok, dan itu dilihatnya tuh enak aja teman-teman, rapi gitu. Dan aku rasa itu juga sangat penting dan jangan disepelein. Selanjutnya teman-teman, hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan wawancara. Jadi sebelum kita pergi ke tempat wawancara, biasanya tuh kan jadwalnya itu pagi ya biasanya. Nah itu diusahakan kalian harus sarapan. Jangan di skip ya sarapan ini teman-teman, karena sarapan ini pengaruh banget buat daya ingat kita dan konsentrasi kita. Konsentrasi yang kita punya pada saat menjawab pertanyaan si pewawancara ini. Jadi usahakan minimal sarapan kayak sereal atau biasanya yang kalian makan di pagi hari, atau roti gitu, roti tawar, sandwich gitu juga bisa, roti isi. Dan kadang-kadang ada juga nih yang misalnya nggak bisa, gimana nih kak kalau misalnya nggak bisa sarapan atau nggak biasa. Jadi jangan sampai perut itu kosong banget ya teman-teman, karena kalau perut kosong itu kayak akan berpengaruh juga ke kinerja otak kita. Jadi kadang-kadang kita bisa kayak jawab pertanyaannya tuh juga ya mungkin kita nggak terlalu ngeh gitu, terus nanti nggak sesuai misalnya sama yang ditanyakan sama si pewawancara. Jadi usahakan kalau menurut aku nih, saran aku yang nggak biasa sarapan, misalnya nggak bisa tuh makan berat, ya jangan makan berat juga ya, jadi nanti jatuhnya ngantuk lagi. Jadi minimal makan biskuit gitu, biskuit yang biasanya banyak dijual di pasaran ya. Terus minum susu minimal, atau buat yang bisa makan telur rebus gitu juga bagus banget. Ya paling enggak at least makan biskuit atau minum susu lah teman-teman. Jadi jangan sampai nggak sarapan sama sekali. Dan ini yang terakhir tips dari aku, usahain kalau datang ke tempat wawancaranya dan ketika kita mengikuti prosesnya, berperilakulah sopan. Usahakan kita juga santai, nggak terlalu menggebu-gebu. Kita juga ngomongnya sopan gitu, senyum sesekali, jadi nggak kaku gitu kan pembawaannya. Dan menurut aku ini berpengaruh juga untuk proses wawancara tersebut. Jadi bisa jadi value added juga ya buat tim penilai atau si pewawancaranya. Dan untuk tambahannya nih teman-teman, ini sebenarnya bisa masuk ke poin terakhir. Jadi ketika kita menjawab semua pertanyaan dari si pewawancara, tolong usahakan fokus. Jadi kalian waktu berhadapan gitu ya menjawab pertanyaan tuh matanya tuh nggak kemana-mana. Terus misalnya kakinya juga gerak-gerak, tangannya juga gerak-gerak. Jadi usahain santai, terus juga matanya itu fokus gitu, karena itu juga akan dinilai baik tidaknya itu dari pembawaan kita juga, bagaimana ketika kita menjawab pertanyaan itu. Karena kalau misalnya kita
ngejawab sambil matanya tuh kayak gini, terus juga kayak nggak fokus gitu, itu kayak menggambarkan, menunjukkan bahwa kita tuh juga kayak nggak pede gitu dengan apa yang menjadi jawaban kita. Jadi usahain kita bisa fokus matanya, eye contact-nya dengan si pewawancara kita juga bisa lebih baik. Baiklah teman-teman, itulah tadi informasi dari aku seputar tips-tips bagaimana cara menyiapkan tes wawancara atau ketika kita mengikuti tes wawancara. Nah, nanti insya Allah aku akan membuat video lanjutannya yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada saat wawancara kerja. Dan sekali lagi, semoga ini tidak terlihat seperti menggurui ya teman-teman. Aku hanya share informasi dan berdasarkan pengalaman aku aja gitu, dan siapa tahu ini bisa menjadi referensi buat kalian yang mau mengikuti tes wawancara atau fresh graduate yang akan mengikuti tes wawancara di perusahaan atau BUMN seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa klik subscribe, dan aku juga ngucapin terima kasih banget yang selalu setia nungguin atau nonton video aku. Dan kalau memang menurut kalian video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian yang memang memerlukan. Oke teman-teman, aku pamit dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!